Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwafillah, jamaah taklim pada maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bab waris yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, atau mau yang lain? Pada saya langsung. Kalau mau yang lain boleh. Nggak bosan Pak baca waris. Saya yang jelasinnya udah bosan ya. Baik, kalau memang belajar waris, kita akan lanjutkan materi yang belum kita bahas di masjid ini, yaitu terkait dengan matematikanya, matematika waris. Jadi di dalam belajar waris ada ilmu matematika yang kepakai. Tapi kita jangan pernah merasa matematika yang kita pelajari nanti bayangannya itu menghafal rumus sin, cos atau tangen, tidak perlu. Ya. Jadi kita hanya memanfaatkan rumus matematika untuk anak kelas 3 SD aja, yaitu fungsi tambah, bagi, kurang, kali, itu aja. Ya. Nah, dalam rangka untuk menghitung berapa bagian masing-masing ahli waris, itu ada dua pendekatan yang harus kita paham. Pendekatan yang pertama yaitu terkait dengan yang disebut dengan istilah taksil. Taksil artinya mencari pokok masalah, bukan mencari masalah ya. Mencari pokok masalah. Dan yang kedua ada istilah tashih. Tashih itu artinya menggenapkan jumlah saham yang ganjil. Bahasa sederhananya, taksil itu kita menentukan jumlah saham yang mau dibagi. Ya, taksil menentukan jumlah saham yang mau dibagi. Nah, sedangkan tashih ini menggenapkan jika ada saham yang mau dibagi kepada ahli waris itu hasilnya ganjil, maka perlu digenapkan. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu, mulai dari taksil dulu. Jadi taksil ini menentukan pokok masalah, menentukan berapa jumlah saham yang mau kita bagi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika angka penyebutnya hanya ada satu angka, maka pokok masalahnya kita ambil dari angka penyebut tersebut. Ini paling gampang. Nanti misalnya begini,
dalam pembagian waris hanya ada muncul angka 1/8. Ya, hanya ada muncul angka 1/8. Berarti penyebutnya yang mana nih? 1 apa 8? 8. Berarti pokok masalahnya nanti kita ambil angka 8. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika penyebutnya ada lebih dari 1. Misalnya ada 1/8 dengan 1/6. Ya. Maka menentukan pokok masalahnya itu dengan cara mencari KPK-nya, Pak. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsinya. Ya. Cari kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 6. Berarti berapa? 24. Kadangkala ada 3, Pak, penyebutnya. Ada setengah, ada 1/3, ada 1/4. Berarti KPK-nya berapa? 12. Paham udah, pinter. Baik, ini langsung kita lanjut aja ya ke contoh soal, contoh kasus. Nih, kalau penyebutnya cuma ada 1, Pak. Misalnya ahli warisnya ada suami dan anak laki-laki. Hanya suami dan anak laki-laki. Berarti suami dalam hal ini akan mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena istrinya meninggal punya anak laki, punya anak. Ya, sedangkan anak laki dapat berapa? Dapat asobah, sisanya. Sehingga penyebutnya cuma ada 1, yaitu angka 4. Maka saham yang kita bagi adalah 4. Nah, jadi jatah suami adalah dari 4 lembar saham, dia mendapatkan bagian 4 kali 1 dibagi 4 sama dengan 1. Ya. Nah, anak laki-laki kan sisa. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kelar. Kalau udah dapat angka kayak gini, sahamnya sudah terbagi dengan jelas, maka langsung tinggal kita kalikan aja. Yang suami dapatnya 1/4 kali harta yang mau dibagi 12 juta, kalikan sama dengan 3 juta. Ya. Sedangkan yang anak laki sisanya 3/4 kali 12 juta dapat 9 juta. Ini gampang lah ya, cincai. Lanjut. Yang kedua, ahli warisnya ada ibu, ada paman kandung. Ibu dan paman kandung. Ini kira-kira yang mati siapa nih? Suami atau istri? Terserah, bebas ya, mau suami mau istri bebas ya kan. Anak laki atau perempuan? Laki atau perempuan yang mati? Mau laki mau perempuan bebas, Pak, bebas, nggak ada. Ya, laki punya ibu, ya kan? Laki juga punya paman, sama aja kan? Ibu juga apa? Perempuan juga punya ibu, punya paman. Ini bebas. Artinya si mayit ini ya hanya punya ibu saja. Ibu itu bukan istri. Awas. Ibu. Ya, orang tuanya. Dan punya paman kandung. Sedangkan anak nggak ada. Saudara kandung nggak ada, saudara sayang nggak ada, saudara seibu nggak ada, ponakan laki-laki nggak ada, ya, ponakan laki-laki dari saudara saya laki-laki nggak ada. Adanya hanya ibu dan paman kandung. Berapa jatah ibu? Berapa? Ibu cuma ada 2 jatahnya. Kalau nggak 1/6, 1/3, pilih. 1/6 atau 1/3? 1/3. Kenapa 1/3? Kenapa? Karena tidak memiliki keturunan itu. Ya.
tidak memiliki keturunan, maka ibu dapat 1/3. Ya, dan si mayit nggak punya saudara lebih dari 1. Ya, jadi kalau mayit nggak punya anak, udah pasti, ya kan, ibunya dapat. Ya, kalau nggak 1/3, 1/6. Nah, 1/3, 1/6 ini ditentukan juga oleh saudaranya. Apakah ada lebih dari 1 atau tidak saudaranya? Kalau ada lebih dari 1, maka si ibu hanya dapat berapa? 1/6. Oke. Baik, ini nggak ada saudara lebih dari 1 orang dan nggak punya anak, berarti ibu udah pasti dapat 1/3. Paman kandung dapat berapa? Paman kandung dapat? Ingat, seluruh yang laki-laki pada dasarnya mendapatkan bagian asobah. Seluruh ahli waris laki-laki pada dasarnya mendapatkan asobah. Hanya ada 2 ahli waris yang laki-laki yang kagak dapat asobah. Siapa itu? Masih ingat? Ada 2 ahli waris laki-laki yang kagak dapat asobah. Padahal seluruh ahli waris laki-laki dasarnya dapat asobah. Tapi ada 2 ahli waris laki-laki yang dapat asobah. Siapa itu? 1? Suami. Suami laki atau perempuan? Laki kan? Iya nggak? Suami jatahnya berapa? Kalau nggak 1/4 dapat setengah. Nggak ada dapat asobah lah suami itu. Padahal dia laki-laki. 1 suami. Yang kedua siapa? Ya, siapa? Anak? Anak laki-laki pasti asobah itu. Enak aja anak laki-laki nggak dapat asobah. Ya. Siapa? Ada 3 saudara laki-laki. Nah, ini saya kasih clue-nya. Ada 3 saudara laki-laki, ya, yang semuanya berpeluang jadi ahli waris. Pertama, saudara laki-laki kandung. Yang kedua, saudara laki-laki seayah. Yang ketiga, ada saudara laki-laki seibu. Nah, dari 3 saudara laki-laki ini, mana yang tidak dapat asobah? Saudara laki-laki seibu. Ya, saudara laki-laki seibu tidak dapat asobah. Terus jatahnya berapa dia? Jatahnya cuma ada 2 kemungkinan. 1/6 atau 1/3. Ya, 1/6 atau 1/3. Kapan saudara laki-laki seibu dapat 1/6? Kalau jumlahnya cuma ada 1. Ya. Kemudian kapan dia dapatnya 1/3? Kalau jumlahnya lebih dari 1. Dan ingat, tidak ada saudara seibunya. Saudari seibu perempuan tidak ada juga. Kalau ada bagaimana? Kalau ada dibagi rata. Saudara seibu dengan saudari seibu itu bagiannya sama rata. Jadi kalau ada 2 orang saudara seibu, laki dan perempuan, maka jatah yang 1/3 dibagi 2, laki perempuan sama. Ini yang membedakan dengan saudara yang lain. Kalau saudara yang lain, saudara kandung, ketika ada laki-laki dan perempuan, maka bagiannya asobah 2/1. Saudara seayah, laki-laki dan ibu perempuan, bagiannya asobah 2/1. Tapi saudara seibu, laki-laki dan perempuan, jatahnya sama, dibagi rata. Oke. Baik. Paman kandung berarti dapat asobah karena dia ahli waris laki-laki. Ya.
yang bukan termasuk saudara seibu dan juga bukan termasuk suami. Nah, ini bagiannya sepertiga. Berarti angka sahamnya berapa? Pokok masalahnya. Kita ambil angka 3. Oke. Nah, 3 jadi sepertiga untuk ibu dan paman kandung 2/3. Wah, kok banyakan pamannya daripada ibunya ya? Nggak adil dong ini. Betul? Ada yang berpandangan kayak gitu? Kok banyakan paman kandungnya daripada ibunya? Ayo, kenapa ayo? Karena jalur laki-laki itu lebih kuat. Ya, jalur laki-laki itu lebih kuat. Dan laki-laki paman kandung ini dia punya kewajiban untuk menafkahi bila mana ada, ya kan? Ada dari anak si mayit yang masih hidup. Dia wajib menafkahi. Begitu. Misalkan ada anak si mayit perempuan yang masih hidup kecil gitu ya, maka dia dinafkahinya sama siapa? Pamannya. Gitu. Ibu nggak punya kewajiban menafkahi. Berarti dalam hal ini hubungannya dengan anaknya si mayit sebagai apa? Cucu. Ibu nggak punya kewajiban menafkahi cucunya, nggak ada. Kalau kakek, ada nggak kewajiban menafkahi cucunya? Ada. Makanya kakek jatahnya itu dapat asobah. Ya, kakek dapat asobah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Itu yang contoh satu angka penyebut. Nah, sekarang bagaimana kalau ada lebih dari satu? Ada 2 misalnya. Ahli warisnya ada suami, anak perempuan, saudara laki-laki seayah. Maka suami dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena istrinya punya anak perempuan, punya anak. Kemudian anak perempuannya dapat berapa? Sendiri anak perempuan dapat berapa? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Berapa? Setengah. Ya. Saudara laki-laki seayah dapat apa ini? Saudara laki-laki seayah asobah. Udah paham nih. Ya. Warisan banyak maksudnya paham. Oke, jadi ini 1/4 setengah. Berarti ada 2 penyebut, 4 dan 2. Maka saham yang kita ambil 4. Ya, suami jatahnya dari 4 lembar saham dia ada kebagian 1. 4/4. Anak perempuan kebagian 2. Sedangkan saudara laki-laki saya dapat sisanya 1 lembar. Udah tinggal kita kalikan. Ya. Tinggal kita kalikan, berarti suami dapat 1/4 kali harta yang mau dibagi, ya. Kemudian anak perempuan 2/4 kali harta dibagi, dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya ada 3. Bagaimana kalau ada 3 penyebutnya? Ahli warisnya ada istri, anak perempuan, cucu perempuan, sepupu laki-laki. Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Kenapa 1/8? Punya keturunan. Si mayit punya keturunan, anak perempuan dan cucu perempuan. Oke. Anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Karena 1 jumlahnya. Cucu perempuan dapat berapa? 1/4. Mana ada 1/4 cucu perempuan? Cucu perempuan itu 1 garis ke bawah, Pak, dengan anak perempuan. Ingat, cucu perempuan 1 garis ke bawah dengan anak perempuan. Jumlah maksimal keturunan perempuan itu dikasihnya cuma 2/3 saja. Ingat itu. Kalau anak perempuan sudah menghabiskan setengah, berarti cucu perempuan masih ada jatah nggak kira-kira dari 2/3? Masih ada jatah
yaitu 2/3 dikurangi 1/2. Berarti berapa? 2/3 dikurangi setengah berapa? Matematikanya gimana nih matematikanya nih? 1/6, Pak. Ya, 1/6. 2/3 dikurangi setengah 1/6. Kenapa 2/3 dikurangi setengah? Ya karena jatah maksimal keturunan perempuan itu 2/3 dan baru diambil oleh anak perempuan itu baru setengah. Berarti masih ada sisa 1/6. Maka 1/6 ini diberikan kepada cucu perempuan, Pak. Sedangkan sepupu laki-laki dapat apa? Asobah lagi. Paling paham kalau asobah malah. Ya. Oke, jadi seperti ini. Ya. 1/8, setengah 1/6. Nah, sekarang kondisinya saya balik. Bagaimana kalau seandainya anak perempuannya ada 2? Anak perempuan 2, cucu perempuan 1, sepupu laki-laki 1. Maka anak perempuan jatahnya berapa? 2/3. Cucu perempuan jatahnya berapa? Cucu perempuan jatahnya berapa? Kan tadi saya bilang apa rumusnya? Rumusnya apa tadi? Keturunan perempuan itu maksimal hanya dapat berapa? 2/3. 2/3 udah dihabisin oleh anak perempuan. Berarti cucu dapat kagak? Enggak dapat. Cucu perempuan jadi enggak dapat gara-gara jatah maksimal 2/3 udah diambil sama anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Gitu, Pak. Cucu perempuan baru akan tertolong dapat warisan kalau ada cucu laki-lakinya. Saya ambil contoh, saya tambahkan kasusnya. Istri, ahli warisnya istri, anak perempuan 2, cucu perempuan 1, cucu laki-laki 1, dan sepupu laki-laki 1. Berarti istri 1/8 tetap, anak perempuan 2/3 tetap karena jumlahnya lebih dari 1, ya. Cucu perempuan karena ada cucu laki-laki dia ikut ke bawah, dapat asobah bersama cucu laki-laki. Dengan ketentuan yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, itu cucunya. Tapi kalau nggak ada cucu laki-laki, ini cucu perempuan lewat, nggak dapat. Ya, jelas ya? Oke, baik. Jadi ini 8, 2, dan 6 berarti 24 sahamnya, pokok masalahnya. Maka istri dapat 3/24, anak perempuan 12/24, ya cucu perempuan 4/24, dan sepupu laki-laki 5/24. Oke, tinggal dikalikan dengan harta warisnya saya. Yang ketiga, ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, paman kandung. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Kenapa? Karena 1, cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Karena menghabiskan sisa dari 2/3. Oke, saudara perempuan seayah dapat berapa? Habis. Pas. Saudara perempuan seayah ini dia nggak satu jalur dengan keturunan ke bawah. Saudara perempuan saya itu dia satu jalurnya dengan saudara kandung perempuan. Ya. Jadi nanti kalau tidak ada keturunan yang ke bawah perempuan, maka ketentuan yang 2/3 itu maksimal untuk keturunan perempuan berlaku untuk yang perempuan ke samping kanan. Ya, misalkan kagak ada anak perempuan, kagak ada cucu perempuan, kagak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki. Yang ada saudara perempuan kandung 1 orang, ada saudara perempuan seayah 1 orang.
maka nanti saudara perempuan kandung dapat setengah, saudara perempuan seayah dapat 1/6. Karena dia berlaku seperti halnya keturunan satu garis ke bawah untuk perempuan, maksimal 2/3. Paham ini? Dipahamin aja dah. Ngaji 2 bulan sekali, udah keburu lupa ilmunya jadinya. Ya, baik. Jadi ini anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6, saudara perempuan saya dapat namanya asobah, Pak. Asobah ma'al ghair namanya. Masih ingat asobah ada berapa macam? Ada 3. 1, asobah binafsi, jika dia sendiri, ya kan? Yang kedua, asobah bil ghairi, jika dia dengan yang lainnya. Oke. Yang ketiga, ma'al ghair, jika dia hidup bersama dengan keturunan perempuan saja. Dan jatah asobah ma'al ghair ini hanya ada 2 pihak yang berhak mendapatkannya. Siapa itu? 1, saudari perempuan kandung, dan yang kedua saudari perempuan seayah. Hanya ada 2 yang mendapatkan asobah ma'al ghair. Nah, ini kebetulan yang ada bersama dengan keturunan perempuan adalah saudari perempuan seayah. Maka saudari perempuan saya berhak mendapatkan asobah ma'al ghair namanya. Karena dia hidup bersama dengan keturunan perempuan saja. Ngabisin dia itu akhirnya. Tapi kalau ada laki-lakinya, nggak dapat itu. Terhalang. Karena jatah asobahnya diambil sama laki-laki. Begitu pula misalkan kalau ada saudari perempuan kandung yang lebih dekat daripada saudari perempuan seayah, maka saudari perempuan seayah nggak berhak dapat asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghairnya diambil oleh saudari perempuan kandung yang lebih dekat. Karena kaedah dalam pembagian waris, kalau ada yang lebih dekat maka yang jauh minggir. Saudara saya lebih jauh daripada saudara kandung. Oke? Baik. Jadi ini karena tidak ada saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan saya yang menghabiskan asobah ma'al ghairnya. Sementara paman kandungnya termahjub, terhalang, karena asobahnya udah diambil sama yang lebih dekat, saudara perempuan saya. Paman kandung kan jauh posisinya di atas, ke samping dan di atas. Kalau saudari perempuan saya ke samping, sejajar dengan si mayit, lebih dekat. Ya. Maka kita bisa ambil pokok masalahnya adalah 6. 6/2 sama dengan 3, 6/6 sama dengan 1. Maka sisanya adalah 2. 6 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga pembagian warisnya 3/6, 1/6, dan 2/6 untuk masing-masing ahli waris. Selesai. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu tashih. Ya, tashih. Apa tadi tashih? Menggenapkan. Apa yang digenapkan? Saham yang ketika dibagi kepada ahli waris hasilnya ganjil, ya, tidak genap. Ini kita ambil contoh. Ahli warisnya ada istri, ada anak laki 3. Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Oke. Anak laki-laki dapat berapa? Dapat asobah. Oke. Berarti cuma ada 1/8. Penyebutnya angka 8 doang. Berarti pokok masalahnya kita ambil angka 8. Oke, 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 7 dibagi 3, anak laki genap tidak? Tidak genap kan? Oke. Itulah yang perlu ditashih supaya genap.
Caranya bagaimana? Caranya seluruh saham yang ada ini kita kalikan dengan jumlah ahli warisnya, kepala ahli warisnya. Di sini ada berapa jumlahnya? 3. Maka kita kalikan semuanya dengan 3. Sehingga sahamnya awalnya 8 dijadikan 24. 24 lembar. Awalnya 8 lembar. Kita jadikan 24 lembar. Nah, kemudian tinggal kita hitung lagi. Istri berarti dapatnya berapa? 24/8 sama dengan 3 dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah 21 dibagi 3 itu genap. Masing-masing dapat tuh 7. Masing-masing dapat 7. Sehingga ini tinggal kita kalikan saja jatahnya itu. 3/24, 7/24, ya. Laki-laki, anak laki-lakinya, ya. Gampang, Pak. Lalu yang berikutnya, ini masih tasyih dalam satu kelompok. Ada suami, anak perempuan, cucu laki-laki 2, cucu perempuan 1. Nah, ini ya. Suami dapat berapa? 1/4. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Cucu laki, cucu perempuan dapat asobah. Oke, baik. Nah, ya. Asobah bil ghair. Dengan ketentuan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, cucu laki dan cucu perempuan. Maka ini pokok masalahnya kita ambil angka 4. Sahamnya 4, ya. 4 dibagi 4 1. 4 dibagi 2 2. Sisanya 1. 1 dibagi cucu ini kira-kira genap kagak? Enggak kan? Maka perlu ditasyih, digenapkan. Oke? Nah, ini dikalikan berapa? Dikalikan berapa? Dikalikan 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dikalikan berapa? Ini kan yang perlu ditasyihkan ada 3 orang, tapi sebenarnya kepalanya ada 5. Ya kan? Kepalanya 5 nih. Laki-laki kan 2 kepalanya. Betul ya? Cucu laki-laki ada 2, berarti 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Berarti semuanya dikalikan 5. Nah, ya. Sehingga sahamnya jadi 20. Awalnya 4 jadi 20. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Nah, cucu laki-laki dapat 2, cucu perempuan dapat 1, ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, 5/2 kali harta, 10/20 kali harta dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya kita percepat aja. Nah, tasyih dalam beberapa kelompok. Kalau tadi satu kelompok, yaitu kelompok cucu doang tadi kan, yang ditasyih. Nah, sekarang ada beberapa kelompok yang bertasyih. Contohnya, ahli waris punya istri 2, ya kan? Kalau istri 2 sudah heboh aja pokoknya ini kan. Lalu ada saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah, ada juga paman kandung. Oke, pertanyaannya, istri dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak punya keturunan, bukan karena banyak istri, bukan karena istrinya 2, bukan, tapi karena suami meninggal kagak punya keturunan. Dia udah nyoba 1 kagak punya keturunan. Akhirnya dia kawin lagi biar ada keturunan. Kagak dapet juga. Sampai dia mati, Pak. Mati kagak punya keturunan. Maka istrinya dapat 1/4. Saudara perempuan kandung dapat berapa ya? Berapa? Tadi udah kasih bocorannya tadi tuh. Kalau ke bawah kagak ada garis perempuan berarti samping berlaku ketentuan yang sama. Kalau anak perempuan 1 dapat, yang di bawah mayit langsung berapa? Anak perempuan kan? 1 dapat 1/2. Terus yang di samping mayit langsung siapa? Yang di samping mayit langsung siapa?
saudara perempuan kandung itu yang di samping mayit langsung, maka dia berhak dapat berapa? Satu orang setengah. Saudara perempuan saya lebih jauh daripada saudara perempuan kandung, maka dia dapat sisanya. Sisanya berapa? 1/6. Ya, dapat 1/6. Kata menghabiskan jatah berapa? 2/3. Dapat 1/6. Ya. Maka paman kandung dapat asobah. Ya. Paman kandung asobah. Oke. 4, 2, 6. Berarti pokok masalahnya berapa? 12. Ya, 12 dibagi 4 3. 12 bagi 2 6. 12 bagi 6 2. Asobahnya tinggal 1. Nah, ini ada 2 yang perlu ditasydih. 3 dibagi untuk 2 orang. Genap atau tidak? Tidak, ganjil. Perlu ditasydih. 1 dibagi untuk 3 orang. Paman kandung. Ganjil juga. Perlu ditasydih. Maka ada 2 yang perlu ditasydih. Yaitu ya, istri dan paman kandung. Caranya bagaimana? Caranya sama, Pak. Dihitung kepalanya masing-masing. Ya, istri yang perlu ditasydih kan istri sama paman kandung. Istri kepalanya ada berapa itu? Ada berapa kepalanya? Ada 2. Paman kandung kepalanya ada berapa? 3. Ya, berarti 2 dan 3. Maka untuk mencari pengalinya, cari KPK di antara 2 dan 3. Berapa itu? 6. Maka semuanya dikalikan dengan 6. Dikalikan dengan 6 semuanya. Sehingga jadilah 6 kali 12 72, 6 dikali 3 18 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian jadilah ya bagiannya masing-masing. Istri mendapatkan bagian 9 dari 72 lembar saham. Ya. Kemudian saudara perempuan kandung 36 dari 72 lembar. Kemudian saudara perempuan saya 12 dari 72 dan paman kandung masing-masing 2 lembar dari 72 lembar saham. Ya. Tinggal dikalikan dengan harta yang tersisa. Ya. Oke. Gampang kan? Gampang. Lanjut. Nah, ini udah ada ininya nih. Oke, nggak apa-apa. Anak perempuan ada 3 ahli warisnya. Saudara perempuan saya ada 4. Ya, maka anak perempuan dapat berapa? 2/3 karena lebih dari 1. Saudara perempuan saya dapat berapa? Dapat asobah. Ya, asobah. Asobahnya apa namanya tadi? Ma'al ghair, karena dia hidup bersama dengan keturunan perempuan. Asobah ma'al ghair. Ya. Nah, dari sini berarti sahamnya kita ambil angka 3. Ya, 3 kali 2 6, 6 dibagi 3 2. Ya, maka sisanya 1 untuk saudara perempuan saya. Oke. Nah, kemudian KPK-nya dari 3 dan 4 adalah 12, maka semua dikali 12. Dikali 12 semuanya, sehingga sahamnya jadi 36. Ya, anak perempuan 24, ya, saudara perempuan saya 12. Maka masing-masing dapat seperti ini. Ya. Oke. Sebentar lagi Isa ya. Baik. Ini yang terakhir. Contoh 3. Ahli warisnya ada istri 4. Ya. Lebih banyak lagi ternyata nih. Istrinya 4. Anaknya cuma 2. Anak laki 1, anak perempuan 1. Ini gimana nih, istrinya 4, anaknya cuma 2. Oh, boleh jadi gini, Pak. Nikah sama istri yang pertama, kagak punya anak. Akhirnya dia buka cabang lagi. Buka cabang 2, buka pos 2 supaya punya anak. Enggak punya anak juga. Coba yang ketiga, buka pos yang ketiga. Nikah lagi, kagak punya anak juga.
Maksimal 4. Satu lagi dah coba. Siapa tahu dapat. Ya. Ternyata benar, nikah yang keempat dia dapat, Pak. Dari istri yang keempat baru dapat anak laki 1, perempuan 1. Alhamdulillah. Berhenti dah dia, enggak nikah lagi. Ya. Jadi istrinya 4, anak laki 1, perempuan 1. Nenek dari ayah 1 dan nenek dari ibu 1. Ya. Istri 4 dapat berapa ini? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada, meskipun istrinya banyak tapi jatuhnya cuma 1/8. 1/8 dibagi rata dah, dibagi 4. Ya. Anak laki-laki, anak perempuan dapat asobah. Asobahnya bil ghair namanya. Ya. Nah, kemudian nenek dari ayah dan nenek dari ibu itu masih mendapatkan 1/6 dibagi rata, Pak. Kok dia nggak terhalang? Ini udah Isa ya, Pak? Belum. Ya, baik. Pertanyaannya, kenapa kok nenek-nenek ini nggak terhalang? Ya. Padahal udah ada asobah yang dimiliki oleh anak laki-laki. Kenapa nggak terhalang? Ada anak laki-laki loh. Kenapa nggak terhalang? Karena neneknya masih hidup. Ya sama aja, Pak. Kalau ada yang menghalangin meskipun hidup, tetap aja kagak dapat. Ya. Kenapa dia dapat ini? Baik, kita akan lanjutkan. Dalam konsep hijab ada 2 ahli waris yang punya kekuatan luar biasa dalam menghijab, yaitu bisa menghijab sampai 13 pihak masing-masing. 1, ayah. Yang kedua, anak laki-laki si mayit. Ayahnya si mayit, dan yang kedua adalah anak laki-laki si mayit. Ini punya kekuatan hijabnya luar biasa, menghalangi ahli waris yang lain berbeda. Masing-masing 13 pihak. Nah, pertanyaannya di sini ada siapa nih? Laki-laki atau ayah? Anak laki-laki. Tapi kenapa kok sudah ada anak laki-laki dia tidak terhijab, itu nenek-nenek tadi? Kenapa tidak terhijab? Karena laki-laki itu menghijab 13 pihak, itu hanya yang dihijab itu adalah yang di bawahnya dan yang di samping si mayit. Sementara yang ke atasnya mayit itu anak laki-laki tidak bisa menghijab. Anak laki-laki tidak bisa menghijab kakek. Ya, anak laki-laki tidak bisa menghijab nenek, nggak bisa. Tapi kalau ke bawah anak laki-laki itu terhijab. Siapa itu? Cucu laki-laki terhijab, cucu perempuan terhijab, cicit terhijab, laki-laki maupun perempuan terhijab ke bawah. Samping saudara kandung terhijab, laki perempuan terhijab, saudara saya laki perempuan terhijab. Kemudian siapa lagi? Ponakan terhijab. Ya, kemudian ponakan saudara saya terhijab, paman kandung terhijab, ke samping. Pokoknya ke samping terhijab. Sama yang ke bawah terhijab. Itu anak laki-laki. Berarti nenek-nenek yang 2 orang ini tidak terhijab oleh anak laki. Tapi kalau seandainya posisinya bukan anak laki-laki yang hidup, tapi ada ayah daripada si mayit yang hidup, ya. Nah, ini baru. Ya, kenapa? Karena ayah akan menghijab ahli waris yang di atasnya ayah, yang terhubung dengan si mayit, yang jadi penghubung ayah. Ke atas terhijab. Terus siapa lagi? Ke samping semuanya terhijab oleh keberadaan ayah. Tapi ayah tidak bisa menghijab ke bawah. Nggak bisa. Ayah nggak bisa menghijab cucu. Ayah nggak bisa menghijab cicit, nggak bisa. Gitu. Nah, jadi alasannya kenapa di sini nenek-nenek itu tidak terhijab? Karena di sini ya
ada ahli warisnya adalah anak laki-laki. Sedangkan nenek-nenek terhubung dengan si mayit itu bukan karena anak laki-laki, tapi terhubung karena satu, kalau nenek dari ibu terhubung dengan mayit itu melalui ibu. Ibunya nggak ada, maka nenek dari ibu berhak jadi ahli waris. Karena yang penghubungnya hilang, maka yang dihubunginya dia langsung terhubung. Karena penghubungnya hilang, maka yang terhubungnya dia akan langsung masuk. Mayit, ibunya mayit, nenek dari ibunya mayit. Ketika ibunya nggak ada, berarti neneknya bisa langsung terhubung dengan si mayit. Ini dia nenek. Nah, begitu pula nenek dari ayah. Ya, nenek dari ayah itu terhubung melalui siapa? Melalui ayah. Mayit, ayah, nenek, kakek. Ya. Nah, ketika ayah tidak ada, yang ada hanya nenek dari ayah, maka nenek dari ayah itu dia bisa jadi nyambung dengan si mayit. Maka dia berhak jadi ahli waris. Begitu rumusnya, Pak. Ya, dalam menentukan posisi seseorang menjadi ahli waris atau tidak, terhijab atau tidak. Ya. Baik. Nah, dari sini istri yang 4 orang ini, ya 1/8 dan 1/6 berarti kan, 8 dan 6. Berarti kita ambil pokok masalahnya berapa? 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka sisanya 17 itu untuk anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Sehingga ini kita bisa lihat ya, ada 2 kelompok yang perlu ditashih, yaitu kelompok ahli waris istri dan ahli waris anak. Kalau nenek itu tidak perlu ditashih karena 4 itu tinggal dibagi 2, genap sudah. Ya, jadi 1/6 itu jatahnya bukan masing-masing nenek, bukan. 1/6 itu jatahnya hanya untuk nenek-nenek. Jadi kalau ada 2 neneknya berarti 1/6 itu untuk 2 orang nenek. Kalau ada 1 neneknya maka 1/6 untuk 1 orang nenek. Begitu. Jadi posisinya hampir sama seperti istri. Ya, 1/8 istrinya ada 2, 1/8 dibagi 2. Istrinya ada 3, 1/8 dibagi 3. Istrinya ada 4, 1/8 dibagi 4 dan seterusnya. Ya. Maka ini tinggal kita kalikan saja ya, KPK-nya dari 4, istri 4, kemudian anak ini ada 3, karena laki-laki kepalanya 2, perempuan 1, jadi 3. 4 dan 3 KPK-nya 12, maka semuanya dikalikan dengan 12. Sehingga saham yang kita bagi itu menjadi 288. 12 kali 24, 288. 12 kali 3, 36 untuk istri. Kemudian untuk anak-anak 17 kali 12 sama dengan 204. Dan untuk nenek yaitu 12 kali 4 sama dengan 48. Maka dengan demikian ya, istri masing-masing dapatnya 9 ya, sementara nenek dapatnya masing-masing 24 ya. Maka ini tinggal kita kalikan dengan angka hartanya. Selesai, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita perlu capek-capek nyari angka-angka 9/288 ya, 136/288 dan seterusnya? Kenapa coba? Kenapa kita perlu capek-capek nyari ini? Angka ini, Pak, inilah yang bisa dijadikan sebagai dasar menentukan saham kepemilikan dari harta yang ditinggal mati oleh si mayit. Sehingga enggak ada alasan bagi kita untuk menunda pembagian waris cuma gara-gara rumahnya belum laku dijual. Enggak ada alasan. Pembagian waris bisa kita lakukan meskipun yang kita bagi hanya baru sekedar saham kepemilikan. Rumah ini memang belum laku dijual, tapi tetap harus kita bagi waris sekarang juga. Tadi Bapak meninggal pagi. Oke, siang ini kita langsung bagi waris untuk rumah yang ditinggali oleh Bapak ini. Ya, kamu sahamnya sekian persen. Kamu sahamnya sekian persen, udah dari rumah ini. Jadi masing-masing sekarang tahu terhadap kondisi kepemilikan rumah yang ditinggalkan oleh si mayit. Gitu maksud tujuannya, Pak. Ya, jadi nggak ada alasan lagi kita itu nunda pembagian waris cuma gara-gara belum laku dijual. Pagi meninggal, siang langsung dibagi. Ya, itu yang harus kita lakukan, Pak.
Jadi ini tujuan daripada angka-angka yang kita sajikan seperti ini. Ya. Sehingga nanti pada saatnya rumah itu laku dijual, udah tinggal kita kalikan aja dengan angka sahamnya. Gitu, ya. Mau laku dijual berapa kek, mau mahal, mau di bawah harga pasar kek. Udah ketahuan angka sahamnya, tinggal kalikan aja. Nggak usah bingung. Oke, jelas ya? Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kata-kata dari muaris ini asobah. Ya. Itu maksudnya apa Ustaz? Asobah. Apa Apa artinya? Oh, telat datangnya, ya. Baik. Asobah itu artinya sisa, Pak. Sisa. Jadi kalau masih ada ahli waris yang mendapatkan jatah asobah, urusan bagi waris enak, Pak. Gampang. Kalau ada ahli waris asobah. Yang repot, Pak, nggak ada ahli waris asobahnya. Ahli warisnya semuanya ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperenam, ada yang 2/3. Nah, ini ada kemungkinan harta waris itu tersisa, Pak. Ya, harta waris tersisa. Nah, kalau harta waris tersisa, apakah ini dibuang, dikasih ke orang? Enggak. Dalam rumus hukum waris itu nanti ada istilahnya namanya rod. Rod itu dikembalikan. Kelebihan saham yang mau dibagi itu dikembalikan kepada siapa? Kepada ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti, yang menjadi ahli waris karena faktor keturunan, punya hubungan darah. Punya hubungan darah, bukan ahli waris karena pernikahan. Ahli waris karena pernikahan kagak dapat kelebihan saham yang mau dibagi. Istri itu kan dia punya warisan gara-gara nikah sama suami. Maka kalau ada kelebihan harta waris itu, istri nggak dapat kelebihannya, nggak dapat tambahan. Begitu pula suami juga sama. Suami menjadi ahli waris istri gara-gara nikah. Maka kalau ada harta waris yang belum habis terbagi, ya, ini si suami kagak dapat tambahan dari harta waris sisa. Yang tidak berhak dapat tambahan itu hanyalah ahli waris yang menjadi ahli waris karena faktor hubungan darah. Begitu, Pak. Jelas, Pak? Oke, baik. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik. Kita cukupkan sama-sama dengan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.